Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul, sudah sholat berjamaah, sholat subuh. Kita kembali bertemu dalam taklim majelis ilmu kita bulan sekali dalam kajian kitab Adab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran karya Imam An-Nawawi. Seperti biasa, mari kita kirim Al-Fatihah buat kita, keluarga kita, wabil khusus kedua orang tua kita yang telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang kita sayangi, orang-orang cinta kita ini, guru-guru kita yang kita mungkin sudah lupa nama-nama beliau, orang-orang yang berjasa dalam hidup kita, termasuk keluarga sanak famili, mungkin ada pasangan yang sudah meninggal lebih dulu, saudara, kakak, adik, semuanya, agar Allah lapangan kubur mereka, Allah ampuni dosa-dosa mereka, dan Allah tinggikan derajat mereka. Wabil khusus untuk Imam An-Nawawi, mudah-mudahan Allah juga angkat derajat beliau setinggi-tingginya di sisi beliau, di sisinya, dan kita dapat berkumpul dengan beliau di Jannatin Na'im, di surganya Allah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang baris kanan agak lengang, kosong. Yang buka kitabnya halaman 82. Terakhir tentang bab tidak bolehnya membaca Quran dengan bahasa selain Arab. Nah, sekarang masuk faslun, bahasa baru. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuzu qiraatul Quran bil qiraatis sab' al mujma' alaiha. Bolehnya membaca Quran dengan qiraat sab'ah, qiraat yang 7, al mujma' alaiha, yang telah disepakati. Seperti yang pernah saya praktekkan. Wala tajuzu bi ghairi sabab, yang enggak boleh baca qiraat baca Quran di luar qiraat sabah itu. Wala bir riwayati syadzah al manqulah anil qurra as-sab'ah, juga enggak boleh riwayat-riwayat yang syadzah atau bacaan-bacaan syadz itu yang diragukan, Pak. Ada riwayatnya itu. Walaupun al-manqulah anil qurra as-sab'ah, yang diambil atau dinukil pula dari imam para qurra sab'ah tadi. Tapi karena riwayatnya lemah, ya, diragukan, maka nggak boleh Misalnya yang ada tuh di surah Al-Fatihah, Maliki yaumiddin, itu yang kita baca kan. Yang saya praktekkan Maliki yaumiddin 2. Tapi yang syazah ada, Pak. Ini dinisbatkan, misalnya contohnya dinisbatkan ke Ali bin Abi Thalib, tapi diragukan. Malaka yaumaddin ada. Nah, ada lagi milka yaumiddin. Ada lagi yang dari Aisyah,
dinisbatkan ke Aisyah, tapi syazah diragukan. Maliku yaumiddin. Itu banyak tuh. Kalau nggak syazahnya ada kurang lebih belasan, ada 11 atau 13 di Maliki yaumiddin. Dan itu nggak boleh dipakai. Yang dipakai yang qiraat kedua tadi. Yang Maliki dengan Maliki. Yang lain syazah, diragukan. Wa sayati fil babis sabi', nanti akan lebih lanjut dibahas di bab ke-7 kata Imam Nawawi insyaallah taala. Insyaallah bayanu ittifaqil fuqaha anistitabati man yaqra bisyawad idza qara'a biha, yaitu bab tentang penjelasan sepakatnya para ahli fikih fuqaha atas perintahnya untuk berhenti atau bertobat orang-orang yang membaca Quran dengan qiraat atau dengan riwayat syaz yang diragukan. Idza qara'a biha, kalau dia sering baca begitu. Halaman selanjutnya, wa qala ashabuna wa ghairuhum, di mazhab kami ya, mazhab Syafi'i dan ghairuhum dan lainnya, lau berpendapat lau qara'a bisyawad fi shalah batalat, kalau dibaca qiraat syaz ini dalam salat maka salatnya batal, enggak sah. Batalat salatuhu in kana aliman, walaupun dia yang baca orang alim, dia tahu itu syaz. Wa in kana jahilan lam tabtul, tapi kalau dia enggak tahu, orang yang baca itu enggak tahu, enggak batal. Dia enggak tahu. Walam tuhsab lahu tilkal qiraah, tapi dia enggak dapat jaza, enggak dihitung pahala, Pak. Ini dalam mazhab Syafi'i dan wa ghairuhum. Wa ghairuhumnya itu diantaranya pendapat-pendapat ulama qurra yang sependapat itu. Wa qad naqala al-Imam Abu Umar Ibnu Abdul Bar Al-Hafiz ijma'al muslimin ala annahu la tajuzul qira'ah bisyadz. Telah dinukil atau dikutip dari Imam Abu Umar bin Abdul Bar Al-Hafiz, telah bersepakat ulama muslimin atas tidak bolehnya membaca Quran dengan riwayat atau dengan riwayat syaz yang diragukan tadi. Wa annahu la yusalla khalfa man yaqra'u biha, dan kita dilarang bermakmum kepada imam yang baca qiraat syaz. Yang diragukan. Maka imam tuh, apalagi di Indonesia ini kan walaupun sudah banyak yang mensosialisasikan, tapi masih sensitif nih qiraat. Kadang yang nggak paham itu ngomel-ngomel gitu. Dan imamnya kalau mau baca qiraat lain seperti selain yang sudah terbiasa di Indonesia harus kasih tahu dulu biar nggak kaget. Jangankan itu, kadang qiraat sujud tilawah aja kan banyak yang nggak tahu. Qala al-ulama, berkata para ulama, man qara'a bisyadz in kana jahilan bihi au bi tahrimihi urifa dzalika. Jika ada ditemukan orang baca riwayat syadz dalam baca Quran, in kana jahilin, kalau dia belum tahu tentang itu, au bi tahrimi, atau tentang haramnya membaca riwayat syadz, urifa dzalik, maka harus dikasih tahu. Harus dikasih tahu. Oh, kalau dia nggak tahu. Fa in 'ada ilaihi au kana 'aliman bihi, kalau dia udah dikasih tahu ngulang lagi, atau dia sebenarnya tahu itu syadz tapi dia baca, uzira ta'ziran balighan ila an yantahi an zalik, maka harus ditakzir, dihukum, dikasih sanksi sampai dia nggak baca lagi kayak seperti itu. Harus diberhentikan. Ya kalau imam jangan dipakai lagi. Gitu. Kalau dipakai riwayat syadz. Ini riwayat syadz, apalagi yang bacaannya nggak benar. Jangan dijadiin imam.
Yang riwayat diragukan aja nggak boleh. Apalagi kita bermakmum sama imam yang bacaannya salah. Maka penting apa namanya itu fungsi DKM itu untuk apa namanya itu seleksi, jangan sampai punya imam kita bahkan apa sih namanya termasuk nanti dari sisi kefasikannya. Kalau Imam Said Sabiq itu agak keras Pak, bacaannya bagus tapi dia fasik itu apa ya, atau ya sering maksiatnya kadang ditahu gitu, atau sering bohong, akhirnya dengan begitu jamaah sering nggak suka. Nanti efeknya apa? Sering nggak suka dia pada nggak ke masjid, imamnya si ano gitu, nggak jadi. Maka Imam Said Sabiq dalam fikih sunnah itu melarang pakai imam seperti itu. Ini juga yang salah juga, kadang banyak yang bisa tapi nggak mau jadi imam. Ikut salah tuh, yang ngerti, yang bacanya bagus nggak mau jadi imam, akhirnya yang maju yang nggak ngerti, salah semua. Sama dengan ini Pak, PRT jadi PRT, PRW, lurah, camat, wali kota. Yang bagus-bagus dicalonin nggak mau, akhirnya yang nyalonin yang nggak bagus. Atau udah dicalon yang bagus, yang milihnya nggak mau, udah semua ente. kalau yang bagus itu kalah, yang jelek malah yang menang. Masalah kita udah yang pilih bagus tapi nggak menang, itu qadarullah. Yang penting kita udah menjalankan tanggung jawab kita. Wa yajibu ala kulli mutamakkin minal inkari alaihi wal mankil inkar alaihi wa man'uhu. Wajib bagi setiap orang yang mampu atau memungkinkan untuk melakukannya, untuk mencegah menolak, melarang ya orang melakukan itu tadi, baca qiraat syadz. Yang pasti ini yang paham Pak, kalau yang awam kan nggak tahu ini bacaan apaan gitu. Apalagi kalau suaranya bagus, udah enak aja gitu, padahal bacaan ini banyak di masjid-masjid yang nggak bisa ngaji lagu qori tapi tajwidnya kemana-mana gitu, mentingin lagunya gitu, salah Pak. Melakukan itu sunnah, tapi membaca Quran secara tartil dengan ilmu tajwidnya wajib. Yang sunnah nggak boleh mengalahkan yang wajib. Saya pernah sering bilang tuh, jangan mentingin lagunya, nggak bisa lagu, tajwidnya kemana-mana. Yang cuma 2 harokat dipanjang sampai 8 harokat, ini salah, ngaco ini. Gitu kan. Jadi penting. Sama, saya pernah bilang tuh, kita belajar atau nyari nafkah yang laki ini wajib. Tapi gara-gara kita puasa Senin Kamis jadi loyo kerjanya, malas belajarnya, nggak semangat, batalin puasanya. Nggak boleh puasa Senin Kamis yang sunnah mengalahkan yang wajib. Nyari nafkah hukumnya, tapi dengan karena puasa Senin Kamis atau puasa tahun jadi lemas gitu. Begitu ditegur atasan, kenapa jam segini baru datang? Puasa. Ini kerjaannya biasanya cepet kok, lagi puasa apa? Puasa jadi alasan. Padahal harusnya orang mukmin puasa lebih. Nabi puasa perang. Puasa sambil perang. Nah kita di masjid AC, rumah AC, naik mobil AC, naik kereta AC, kantor AC. Puasa lemes. Nabi puasa sambil perang, dan perangnya bukan di hutan Pak. Kalau di hutan enak adem. Di gunung. Yang pernah naik apa namanya itu Jabal Uhud, terus Jabal Rahmah. Jabal Rahmah, nama Jabal Rahmah tapi nggak pernah naik Jabal Rahmah tuh. Atau nama apa namanya Gua Hira, itu Nabi perang naik kuda di atas bukit begitu Pak Allah.
Nah, kita sehari-hari asik terus gitu. Nanti pulang ke rumah juga asik. Jadi ini larangan keras untuk membaca riwayat. Itu contohnya tadi surat Al-Fatihah di Maliki aja, tapi banyak. Untuk tahunya ya kita nggak usah perlu tahu, kalau yang biasanya itu yang belajar qiraat nanti diajar. Jadi qiraat itu banyak. Bab selanjutnya, faslun idza batada bi qiraati ahadil qurra, jikalau ada orang baca, dia memilih satu imam qiraat, fayan bagi an la yajzala ala qiraah biha madamal kalam murtabiton, hendaknya dia nggak ganti qiraat ketika bacaan pembahasan Quran itu masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya, itu Pak. Misalnya Al-Baqarah itu kan panjang Pak, nanti setiap ain itu, ain ya kan kanan, yang biasa baca Quran itu samping kanan ya ada ain, itu biasanya batas-batas, ada cerita di Al-Kahfi misalnya, cerita tentang apa, ada cerita tentang Ashabul Kahfi ya kan, ada cerita tentang Nabi Musa dan Khidir, itu kan beda-beda cerita. Itu menurut ini kalau masih satu cerita tentang itu jangan ganti qiraat. Artinya kalau udah beda cerita masih boleh. Fa idzan qada irtibatuhu falahu an yaqra bi qiraatihi akhar minas sab'a. Kalau sudah selesai boleh tadi. Falahu an yaqra bi qiraati akhar minas sab'a. Dia boleh baca qiraat yang lain. Wal aula, tapi yang lebih baik kata Imam Nawawi, dawamuhu alal ula fi hadzal majlis. Yang lebih baik satu majlis, satu ketika dia baca, dia mau milih qiraat mana. Al-Kahfi misalnya qiraat Imam Hafs, ya Imam Hafs sampai selesai. Jadi nanti di dalam sholat begitu Pak, dalam sholat dia mau pakai Imam Hafs, dia dari rakaat 1, 2 Imam Hafs. Kalau dia mau Imam Hamzah rakaat 1 dan 2 sampai selesai. Diumumin nanti sebelum mulai salat. Walaupun ada yang mengatakan rakaat 1 imamnya lain, rakaat kedua imamnya lain, itu boleh. Karena udah beda rakaat. Tapi kata Imam Nawawi yang lebih baik wal aula dawamuhu. Tapi yang lebih baik satu sholat itu satu qiraat. Apalagi kecuali mas ini jamaahnya ahli qiraat semua gitu, baru paham nggak masalah. Itu kadang di PTIQ biasa Pak, biasa. Jadi kalau pas kita dulu saya kalau kuliah malam apa itu, kalau di pasar itu malam imam. Jadi imam maghribnya nanti yang qiraat lain dan lain biasa. Jadi di kampus ya, karena ya selain pembelajaran ya entah mahasiswanya ya dosen-dosennya yang jadi imam ya, nggak pakai diomongin lagi, nggak pakai diumumin. Jadi kita tahu kalau pas imamnya baca ini, wah berarti imam pakai qiraat ini gitu. Tapi kalau di umum begini kan bingung. bisa ramai gitu. Faslun, bab dan ya selanjutnya, qala al ulama, berkata para ulama, al aula an yaqra ala tartibil mushaf. Nah, ini beda lagi, bukan hanya qiraat. Yang terbaik ketika kita baca Quran, termasuk juga di dalam sholat, itu bacanya tertib Pak, sesuai urutan surat. Fayaqra'u al-Fatihah thumma al-Baqarah thumma Ali Imran thumma ma ba'daha ala tartib. Biasanya baca surah Al-Fatihah salat. Rakaat pertama habis Fatihah baca Al-Baqarah. Nanti rakaat kedua Al-Fatihah surat Ali Imran. Gitu, Pak. Jangan dibalik. Jangan dibalik.
Ali Imran dulu baru Al-Baqarah. Nah ini contohnya kan panjang, yang pendek misalnya. Rakaat pertama habis Al-Fatihah Qul huwallah. Rakaat kedua habis Al-Fatihah Qul a'udzu birabbil falaq. Jangan rakaat keduanya nanti sabihis. Ini enggak tertib. Urutkan dari utut. Gitu. Wasawaun qara'a fi shalah au fi ghairiha, sama aja mau di dalam sholat ataupun di luar sholat. Lagi ngaji, kalau kita lagi tadarus kalau bahasa kita. Kecuali kalau nanti ada poin ini, hari-hari tertentu biasanya yang disunahkan baca Al-Kahfi hari Jumat misalnya, itu beda. Atau di hari subuh di hari Jumat kan baca syarat sajadah gitu kan, memang sunnahnya begitu. Hatta qala ba'du ashabina, sampai sebagian di mazhab kami berkata atau berpendapat idza qara'a fi raq'ah al-ula surah qul a'udzu birabbin nas, kalau ada kita baca surat habis Al-Fatihah dalam rakaat pertama ketika surat An-Nas, maka setelah surat An-Nas apa Pak? Yaqra' fi tsaniyah ba'da Al-Fatihah Al-Baqarah. Kan An-Nas itu terakhir. Habis An-Nas Al-Fatihah. Al-Fatihah kan udah dibaca pasti. Habis Al-Fatihah Al-Baqarah. Balik lagi. Boleh aja baca di rakaat pertama An-Nas, tapi berarti rakaat keduanya Al-Baqarah. Gitu. Atau misalnya kita nih Al-Baqarah kan misalnya orang Indonesia, kita jangankan Al-Baqarah 1 juz aja kelamaan. Ya. Biasanya urutnya gini, rakaat pertama Al-Baqarah ayat 1 sampai 6. Boleh itu urut. Nanti di rakaat kedua dilanjutkan. Rakaat kedua Al-Baqarah ayat 7 sampai 20. Kan urut. Lanjutin terus. Qala ba'du ashabina, sebagian ulama di mazhab kami mengatakan wa yustahabbu idza qara'a surah an yaqra' ba'daha allati taliha. Ini yang saya bilang tadi. Disunahkan pula, ini sunnah yang kadang juga bisa dipraktikkan, tapi ada yang bilang itu sunnah yang sudah mulai hilang. Jadi bacanya urut Pak. Tadi yang tadi dicontoh habis Al-Baqarah surat Ali Imran. Jadi nggak lompat ke surat Sabihis, itu kan lompat. Jadi sunnahnya itu surat setelahnya. Setelah kuliah apa? Setelah Al-Kafirun surat halo? Hah? Surat apa? Hah? An-Nasr izaja. Itu urut. Urut, itu kan urut. Habis Al-Kautsar surat apa? Habis Al-Kautsar. Inna ataina. Enggak baca. Jarang ngelihat ini ya, apa halaman itu urutan surat. Inna ataina Al-Kafirun. Habis Inna ataina Al-Kafirun. Nah. Wa dalilu hada, dalilnya ini adalah anna tartibal mushaf innama ju'ila hakadha li hikmatin. Kenapa ada ulama yang berpendapat seperti itu? Karena dibuatnya diurut begitu karena pasti ada hikmahnya, Pak. Kenapa dibuat urut? Fayan bagi an yuhafizu 'alaiha, maka kita hendaknya menjaga itu. Ya, jangan-jangan kalau kita nggak baca urut itu ada hikmah yang hilang. Illa ma warada syar'u bistinani. Seperti tadi saya bilang, kecuali ada dalil syar'i yang mengecualikannya. Ka sholati subhi yaumal jum'ah, seperti sholat subuh di hari Jumat. Yaqra fil ula surah as-sajdah wa fis tsaniyah hal ata al insan. Disunahkan sebenarnya kan tuh surat di hari Jumat, yang rakaat pertama surat as-sajdah, yang rakaat kedua
al-insan, hal ata al-insan. Bukan dibagi dua sebenarnya. Nah, kita kan kebanyakan di sajadah dibagi dua. Separuh di rakaat pertama, separuh di rakaat kedua. Nah, nanti di hari Jumatnya itu sunnahnya apa? Rakaat pertama, sholat Jumat. Al-a'la, sabihis. Yang kedua, al-ghasyih, al-ataka. Hadis yang lain juga mengatakan selain sabih dan al-a'la dan al-ghasyiyah di surat di hari Jumat itu rakaat pertama surat al-jumu'ah, yang kedua surat al-munafikun. Saya pernah praktekin Pak, oh ada DM-nya banyak banget jemaah. Gitu. Ya sunahnya gitu. Jadi selain al-a'la dan al-ghasyiyah di Jumat tuh sunahnya rakaat pertama al-sajdah al-jumu'ah, yang kedua al-munafikun. Wa sholatil id fil ula, kalau sholat hari raya rakaat pertama surat Qaf sampai selesai Pak, bukan dibagi dua. Wa fisannya iqtarabatis sa'ah, rakaat keduanya surat iqtarabatis sa'ah, surat apa nih? Al-Qamar. Biasa juga disunahkan kita kalau sholat gerhana bulan. Wa raka'atai sunnatil fajri fil ula, nah sholat sebelum subuh, qabliyah subuh, sholat fajar, sunnahnya apa? Rakaat pertama kuliah al-kafirun, rakaat kedua qul huwallah. Itu kan nggak urut. Ini kecuali yang disyariatkan ini, kata Imam Nawawi. Ada sunah-sunah kuliah sama qul huwallah, sholat fajar. Terus ya qabliyah. Wa raka'atil witr fil ula, rakaat di witir nih. Yang pertama, rakaat pertama sabbihisma rabbikal a'la. Wa fil saniyah qul ya al-kafirun, wa fil saliyah rakaat kedua surah al-kafirun, wa fil salisah dan rakaat ketiganya qul huwallah wal mu'awwazatain, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Jadi itu ada dalilnya nih, yang kalau dulu guru-guru kita di kampung-kampung kita baca witirnya begitu. Sabihis, qul ya, qul huwallah, qul 3. Qul 3 qul. Walau khalafal mualat, andai kata tidak berurutan, faqara suratal la talil ula au khalafat tartib faqara surah. Ini tadi juga yang sudah disebutkan. Kalau tidak berurutan atau dia baca satu surat la talil ula, terus dia tidak berurutan tadi seperti yang dianjurkan, au khalafat tartib, dia nggak baca tertib, faqara surah, dia baca satu surat, summa qara'a surah qabla jaza, lalu dia baca surat sebelumnya jaza, dibolehin. Faqad ja'at bizalika atharun katsira, telah datang atau ada asar atau dalil dari sahabat itu yang seperti itu banyak. Waqad qara'a Umar bin Khattab fi raq'ah al-ula min as-subhi, Umar bin Khattab pernah baca rakaat pertama ketika imam sholat subuh surat Al-Kahfi. Wa fi saniyah di rakaat kedua surah Yusuf. Coba bayang Pak. Encok. Surah Al-Kahfi satu rakaat gitu Pak. Kita baca surah Al-Kahfi hari Jumat aja dibagi 3. Bagi 2, bagi 3, bagi 4. Ya kan? Malam 10 ayat atau 20 ayat, besok pagi gitu. Pokoknya sampai sore pokoknya selesai gitu. Ini satu rakaat. Ya, padahal surah Yusuf kan duluan daripada surat Al-Kahfi. Tapi Umar bin Khattab pernah baca tuh Al-Kahfi dulu baru baca surah Yusuf. Wa qad kariha jama'atun mukhalafata tartibil mushaf. Tapi sebagian ada kelompok ada yang memakruhkan atau nggak suka kalau nggak urut. Jadi diantaranya tadi khawatir ada hikmah tersendiri.
Rawa Ibnu Abi Dawud anil Hasan, diriwayatkan yang datangnya dari Abu Dawud dari Hasan, annahu kana yakrahu mukhalafat tartibil mushaf. Di antara yang enggak suka tadi, yang memakruhkan, ya ini beliau. Beliau mengatakan kana yakrahu mukhalaf. Beliau memakruhkan orang baca enggak urut, enggak tertib. Wa bi isnadihi as-sahih an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qila lahu. Lalu dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata kepadanya, inna fulanan yaqra'ul Qur'an mankusan. Dia pernah diaduin seseorang, Ibnu Mas'ud, sesungguhnya si anu kalau baca Quran itu urutannya terbalik. Apa jawabnya Ibnu Mas'ud? Faqala dzalika mankusul qabid. Ya orangnya juga artinya terbalik gitu bahasa kita. Ya artinya terbalik begitu, jadi baca Quran terbalik gitu bahasa kita gitu. Zalika mankusul qabid. Jadi karena artinya terbalik ya bacanya terbalik gitu. Ini sindiran dari Ibnu Mas'ud. Wa amma qira'atus surah mankusatan min akhiriha ila awwaliha. Sedangkan membaca surat terbalik dari akhir ke awalnya, famamnu'un man'an muakkadan, maka ini sungguh sangat amat dilarang keras, terbalik. Jadi baca Yasin dari terakhir sampai ke atas bang gitu, nggak urut, ini dilarang keras. Baca Al-Kafirun jadi pertamanya lakum dinukum waliyadin terus ke atas, itu ini bid'ah dolalah nih, baru di bid'ah dolalah. Fa innahu yadhibu ba'da durubil ijaz, karena diantara itu menghilangkan sebagian kemukjizatan Quran. Durubil ijaz itu ba'da durubil ijaz, sebagian poin-poin kemukjizatan Quran. Wa yuzilu hikmata tartibil ayat, dan juga menghapus tadi ada hikmahnya kenapa ayat Quran diurutkan dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Wa qad rawa Ibnu Abi Dawud an Ibrahim an-Nakhai al-Imam at-Tabi'i al-Jalil, diriwayatkan juga dari riwayat dari Abu Dawud dari Ibrahim an-Nakhai. Beliau adalah seorang imam, pemimpin pemuka agama, pemimpin di masa tabi'in yang mulia al-Jalil. Wal Imam Malik bin Anas, dan juga Imam Malik bin Anas, annahuma kariha dzalika, sementara keduanya memakruhkan saja. Wa anna Malikan kana yu'ibuhu, bahwasanya Imam Malik mencela perbuatan tersebut. Wa yaqulu hadza azim, ini perbuatan yang sungguh besar. Jangan dilakuin, dibaca Quran dari terbalik, kecuali untuk menjaga hafalan. Wa amma ta'limu sibyan min akhiril mushaf ila awalih, sedangkan ketika mengajarkan anak, kita mengajarkan anak dari surat terakhir ke atas, kan ada tuh yang metode Baghdadiyah, aiu ban bin bun ban. Setelah itu kan dia baca ngapalin Anas dulu kan, Anas terus Al-Falaq ke atas, jadi dia ajarin sampai ke atas dulu, jadi bukan dari Al-Baqarah ke bawah, tapi dia metodenya dari An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas terus Allah. Kata Imam Nawawi, fahasanun laisa min hadzal bab, maka itu boleh aja, baik aja, dan ini enggak termasuk dalam bab yang kita bahas. Fa inna dzalika qiraatun mutafadilah, karena yang demikian itu adalah bacaan yang terbagi-bagi, dalam artian dalam rangka mengajarkan anak-anak. Fi ayyamin muta'addidah, terbagi-bagi dalam jangka waktu berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan tahunan. Ma fihi min tashilil hifzi alaihim, sambari memudahkan anak dalam menghafal. Jadi surat-surat pendek dulu. Di TP kan begitu kan, menghafal surat-surat pendek dulu, enggak dari Al-Baqarah dulu. Anak-anak saya itu juga menghafal juga dari yang di juz 30 dulu, nanti ke atas 5 juz
30, 29, 28, 27, 26. Selesai 5 juz baru pindah ke depan. Itu Pak. Jadi per 5 juz. Kan ada Quran per 5 juz itu. Salah satu metode baca Quran itu menghafal Quran, Qurannya jangan ganti-ganti. Qurannya pakai yang Quran pojok yang selalu di pojoknya itu akhir ayat. Ada 15 baris. Dan Qurannya jangan diganti-ganti. Dia mau copot kayak mau rusak tambal. Itu Quran anak-anak saya Pak, saya solasiin Pak. Banyak banget. Karena kadang dia dulu ya masih SD dia ketiduran, dia ini murojaat itu dari robek ya solasi. Sampai sekarang dibawa di pondok itu udah kayak barang ini banget gitu. Iya itu karena jangan ganti-ganti, jangan Quran kontangan itu merusak hafalan tuh. Karena sebenarnya orang yang menghafal Quran Pak, ketika dia murojaah itu baris-barisannya dia tahu. Nah, cuman kan begitu Ustadz Hadi Hidayat ngomong begitu kaget semua, oh hebat banget. Padahal semua penghafal Quran begitu. Itu Quran tuh karena udah ada barisan, bahkan buat ngoreksi kita sendiri kayaknya ada yang lewat kan, karena harusnya 15 baris kan, ini ada yang kurang. Itu kita pasti gitu, selalu jaga. Maka maksiatnya ahli Quran itu nggak murojaah. Sekali nggak murojaah bisa hilang 1 huruf, 2 huruf, 1 kata udah. Dan biasanya rata-rata kalau udah hilang gitu pada nangis Kak. Hilang nangis kan. Lebih lebih nangis hilang daripada hilang barang gitu. Itu sampai situ aja dulu. Ya nanti ini bab selanjutnya agak panjang. Nah, mungkin ada yang mau ditanya, silakan. Ya, silakan Pak. Iya. Terima kasih Pak Raja. Ada pertanyaan nih, DKM lagi seleksi imam. Calonnya 5, fasihnya sama semua, tapi hafalannya beda-beda. Ada yang 30 juz, ada yang cuma 20, ada yang 10, ada yang 5. Fasihnya sama semua. Berarti dari situ aja kan berbeda tuh. Ya kan? Ada nilai plusnya pasti yang 30 juz dong. Ya, yang hafal semua. Lalu ada juga pembedanya nenek, ada yang tapi mukim semua nih, yang bedanya umurnya. Maka kalau dilihat dari seperti itu, gimana? Apakah mendahulukan yang 30 juz apa yang umur? Ya toh? Kalau dia 30 juz sekaligus dia yang paling tua, udah pasti dia tuh. Kita pilih ya kan? Tapi yang 30 juz ini lebih muda, sementara yang lebih tua nggak sampai 30 juz, cuma 5 juz. Pilih yang umurnya lebih tua. Tapi umurnya lebih tua. Karena hafalannya beliau bisa nambah. Karena catatan tadi kan bacanya sama semua kan? Nah, sama sih, pasti semua kepasihan. Nanti baru imam keduanya tuh dia kalau di sini misalnya di masjidnya ada imam badalnya, dia disiapin yang 30 juz di belakangnya itu. Nah, tapi kan nanti biasanya sebenarnya imam kalau begitu dia gonta-ganti ganti-gantian. Masjidil Haram juga begitu di Masjid enggak setiap hari Imam As-Sudais gitu. Kalau di Istiqlal juga gitu Pak, ada imam besarnya. Imam besar kenapa disebut imam besar? Karena itu ketuanya para imam. Imamnya ada 10 gitu. Imamnya ada 10. Nah, ini ketua imam besar. Tapi enggak tiap sholat ya imam yang besarnya ini, tapi imam yang lain. Enggak dong. Makmum tuh enaknya enggak nanggung apa-apa Pak. Yang salah yang imamnya. Yang lebih salah yang milih itu imam. Yang nyuruh jadi imam gitu. Yang milih siapa? Ketua DKM. Ternyata Pak hasilnya ketua DKM atau pengurus DKM salah semua. Gitu. Kalau nggak ada yang nyuruh dia maju aja Pak. Dia bacanya salah, dia yang salah. Nggak ada yang nyuruh gitu. Dia jadi imam gitu. Atau kalau DKM-nya berani, maaf Pak,
kita punya imam jangan gitu. Bisa. Karena masalahnya masalah sholat Pak, gitu. Masalah sholat bisa imam cegah kalau emang ada yang nggak bagus, dia mau jadi imam, DKM tuh punya kewajiban cegah, gitu. Nggak boleh, jangan. Udah. Yang kedua tadi, ini sebenarnya di awal bab kalau kita ngaji tahsin ada tuh, bagaimana mewasol ta'awuz, basmalah dan awal surat. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waqaf semua. Sekarang ta'awuz dan pisah basmalah dan surat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti yang beliau bilang. Dua. Sambung semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tiga, boleh. Yang dimakruhkan ulama, ta'awuz dan basmalah disambung, berhenti di basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang keempat itu dimakruhkan, kenapa? Karena dikhawatirkan basmalah dianggap akhir surat. Itu penjelasan ulama gitu. Jadi kalau sambung boleh, semua boleh, asal jangan dipaksain, nggak kuat dipaksain gua. Nanti jadi ngerusak bacaannya yang harus panjangnya sekian ya teman. Nanti tetap sambung semua boleh, asalkan tetap tadi tartil tajwidnya benar. Itu ya, jadi yang paling pokok itu ya tajwidnya itu. Banyak orang juga yang mau ngejar lagu itu kan, tapi tajwidnya salah, banyak salah. Kan ada metode-metode baca Quran sekarang, ada yang pakai metode lagu. Nah, guru-guru TPA, guru-guru Quran jangan terpaku atau terfokus sama lagu lalu tajwidnya salah. Murid-muridnya salah, diemin aja. Karena yang penting lagunya bener gitu, salah itu. Makanya saya dulu kalau ngajar lagu itu, saya itu disaratin itu tahsin tajwidnya udah selesai. Karena begitu ngaji nagom lagu itu kita nggak bahas lagi tajwid, udah lagunya aja dibayati begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Udah nggak bahas aja, itu udah anggap tuntas Pak tajwid. Jadi kalau yang mau masuk kelas nagom itu ya tajwid udah selesai. Gitu. Kalau belum tuntas jangan masuk kelas ini gitu, karena nggak bahas lagi, nanti tinggal variasi versi. Silahkan, ada yang lain lagi? Ya makasih. Nah, kalau nggak salah nanti apa diulang lagi, ada babnya lagi, tapi kita pernah bahas juga tuh sujud tilawah, baik di dalam sholat maupun tidak sholat, di luar sholat. Baik kita yang baca maupun kita dengar orang baca ayat sujud tilawah, itu disunahkan sujud tilawah. Kita nggak baca, dengar doang, itu sunnah juga. Kalau memungkinkan ya. Kalau nggak mungkin, dengarnya lagi di pasar gitu lah. Mau sujud di mana? Di pasar. Tapi ada ulama yang mengatakan boleh dikodok. Begitu pulang nyampe rumah kita sujud tilawah. Dengarnya tadi dikodok di rumah.
Kan nggak mungkin di pasar begitu lagi nawar daging dengar surat gitu, mau sujud di atas daging, gitu kan gitu. Maka ulama ada yang mengatakan dikodok boleh, atau mau berangkat kantor nih baru sampai di kantor baru nanti dikodok sujud. Jadi nggak gitu Pak? Ya? Ya, sujud tilawah baca. Sunnahnya sujud tilawah. Bukan tasbihnya, jadi sujudnya. Jadi baik yang baca maupun yang nggak baca didengar. Kalau memungkinkan sujud tilawah. Ada yang lain lagi? Ibu-ibu? Jam 5:30 udah terang banget. Jadi kebetulan alhamdulillah saya udah praktekkan qiraatnya, jadi itulah praktiknya begitu biasa. Nah memang itu saya kalau nggak dikasih tahu kadang di Indonesia itu PTIQ udah berapa puluh tahun tapi tetap aja qiraat kita masih memasarkan. Terakhir saya meraktekkan itu di perumahan Cirende. Itu juga heboh Pak. Sebagian ada yang udah tahu, pengurusnya sebagian lagi banyak protes. Oh itu nggak boleh, gitu. Boleh. Jadi ini penjelasannya. Yang tidak boleh itu yang syazah, yang qiraat diragukan tadi. Ada lagi nanti itu selain selain Maliki, ada qiraat syazah itu yang Al-Fatihahnya bukan alhamdulillah Pak. Hamdan lillahi rabbil alamin. Itu syazah. Nggak boleh juga dipakai. Ini buat tahu. Jadi, bukan lebay, pokoknya syazah itu diragukan kiraatnya lemah, periwayatannya kayak tadi. Tapi kalau yang Maliki ada yang panjang, ada yang pendek sama aja. Nanti di penulisan juga begitu Pak. Jadi nggak asal nulis. Saya tuh sering kalau di masjid-masjid ngelihat kaligrafi, kebetulan saya juga suka kaligrafi. Selain MTQ itu MTQ kaligrafi saya ikut. Jadi dan itu nurun ke anak tuh pada suka kaligrafi. Maksud saya gitu, nulisannya tuh nggak sesuai rasam. Banyak masjid tuh atau ahli kaligrafi dia nggak paham rasam. Akhirnya nulis ayatnya itu asal maunya aja. Padahal itu juga ada rumusnya, ada ilmunya, ada sanadnya Pak. Contoh, bismillah, bisminya itu ba, sin, mimnya disambung. Iya kan? Tapi di surat Al-Alaq bismi rabbika, bisminya ba-nya pakai alif. Ba, alif, sin. Padahal artinya sama, bacanya sama, bismi. Bolehkah alifnya dihilangin di surat Al-Alaq? Enggak boleh. Lalu bolehkah di bismillah itu bi-nya sama dengan Al-Alaq pakai alif? Enggak boleh. Walaupun bacanya sama, artinya sama dengan nama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi. Coba nanti surat Al-Alaqnya lihat. Surah Al-Alaq bismi rabbikal ladzi khalaq, bisminya itu pakai ba sama alaq. Jadi bukan hanya bacaan, ada riwayat tulisannya itu ada. Ini saya ketemu banyak sana. Nanti kalau di kantor, siapa yang nulis itu salah. Ada yang kurang wau, ada yang kelebihan alif. Ada yang tadi saya bilang bismi rabbika dia sama. Enggak boleh tulisan. Jadi bukan hanya bacaan tapi tulisan juga ada ilmu namanya ilmu rasam Osmani. Kalau bacaan ini qiraat, ngiju lagunya ilmu nagom. Jadi itu ada ilmu tersendiri. Nama lagi. Ya, kalau kasusnya di sholat zuhur dan asar yang sir, nggak apa-apa. Yang mana? Bapak aja maju. Para aja yang maju, nggak apa-apa. Siapa aja. Nggak ada suaranya ini. Mbak aba-aba aja kan, Allahu Akbar, sami Allahu liman, masalam terakhir. Nggak ada suaranya. Nah, kalau yang ada suaranya bagaimana nih? Maju. Nah,
Kan kita akhirnya ragu begitu. Masih nanti kita di situ perlu istihad fardi. Kalau kita merasa kita yang lebih awam, nggak apa-apa orang yang maju. Kalau kita memang Al-Quran kita pokoknya awam banget dah gitu, sisi tajwid kita kurang. Tapi kalau kita Al-Fatihah lumayan lah, kan yang rukun Al-Fatihah ya. Maju Pak, Bapak yang maju. itu trik dari beliau, trik beliau. Ya itu kalau istihad tadi biasa. Tapi biasanya kalau di rest area juga ada, kalau nggak salah tuh ada yang imamnya juga di situ. Ada kalau di rest area, ada imam. Masjid tertentu ada imam. Kecuali kalau itu pentingnya kalau kita jalan, kata di antara sunnahnya kalau kita jalan kemana-mana pilih ketua rombongan. Ada punya ketua rombongan, ada yang nanti dia yang fasih sholat, dia yang imamin sholat. Jadi pentingnya kita pasti baca Quran. Betul. Ya, kalau di sholat itu bacaan itu yang rukun Al-Fatihah, maka kita perlu tuh. Makanya kan banyak dibikin daurah surah Al-Fatihah. Baca yang penting lulus tuh Al-Fatihah. Nah, gitu. Jadi yang surat yang lain itu kan sunnah. Kalau kita masih kurang-kurang di situnya, insya Allah yang penting rukunnya itu perbaiki surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah 7 ayat itu yang sekarang, yang selama ini kita udah baca, masih kita perbaiki mana kekurangannya gitu, panjang pendeknya, makharijul hurufnya. Tapi insya Allah Pak Raja udah, kalau ini mah buat kelompok dia bisa lah. Apalagi zuhur asar tadi kan, zuhur asar kan cuma Allahu Akbar, sami Allah, salam. Ada lagi? Cukup? Ada lagi? Ya, cukup. Ada. Kembali kita sebelum baca kafaratul majlis, sekali lagi kita doakan buat diri kita, keluarga kita, wabil khusus orang-orang tua kita, orang-orang tercinta yang telah wafat, juga guru-guru kita semuanya, agar Allah ampuni dosa-dosa mereka semuanya. Kita semuanya diberikan kesehatan walafiat jasmani dan rohani. Kurang lebih 3 bulan lagi kita akan menyongsong bulan suci Ramadan, agar Allah panjangkan umur kita, bisa ditemui dan ditemui bulan suci Ramadan kembali dalam keadaan sehat walafiat, dan dianugerahi rezeki yang berlimpah, yang mudah, yang berkah oleh Allah, juga diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma ij'al tafaqraqana tafarruqan ma'suman. Allahumma ja'ala ya hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al ya Allahumma la tad'alana min majlisina hadza dhanban illa ghafarta, wa la hamman illa farajta, wa la 'aiban illa satarta, wa la daynan illa qadaita, wa la maridan illa shafaita, wa la dhalan illa hadaita, wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassarta ya arhamar rahimin. Allahumma akfina bihalalika an haramik wa inna bi fadlika man siwak. Ya Allah, dari majlis ini ya Allah, setelah pulang kami ya Allah, tidak ada dosa-dosa di antara kami kecuali Engkau ampuni ya Allah. Tidak ada aib yang kami miliki kecuali Engkau tutupi ya Allah. Tidak ada kekhilafan yang kami pernah perbuat kecuali Engkau maafkan ya Allah. Tidak ada yang urusan punya kami, semuanya Engkau tuntaskan ya Allah. Tidak ada yang di sekeliling kami ini, di antara kami yang punya hutang kecuali Engkau yang bayarkan semuanya ya Allah. Tidak ada yang semua yang punya penyakit di antara kami kecuali Engkau sembuhkan, sehatkan ya Allah. Allahumma ya Allah, berikan kami kepuasan kepada kami yang halal, sehingga kami tidak lagi membutuhkan yang haram-haram ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.